Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin namaku Hairul Nada dengan NIM A1C320021. The difficult would have to be overcome to make several of the freezing experiments conclusive are so great as to be almost insurmountable. Nah, itu tadi adalah kutipan yang paling terkenal dari Bapak Joseph John Thomson. Nah, kenapa aku ambil kutipan dari Joseph John Thomson? Karena ini ada kaitannya dengan materi yang mau aku sampaikan. Oke, langsung saja. Kali ini aku mau nyampain materi mengenai si Bapak Joseph John Thomson ini. Siapakah beliau, di mana tinggalnya, di mana pendidikannya, perjalanan karirnya. Nah, cerita lengkapnya itu nanti yang akan kita ulik. Simak video selengkapnya. Cekidot. Joseph John Thomson lahir pada tanggal 18 Desember 1856 di Manchester, Inggris. Ayahnya Joseph James Thomson mengelola toko buku spesialis yang telah ada di keluarganya selama 3 generasi. Ibunya Emma berasal dari keluarga yang memiliki perusahaan kapas. Sebagai anak muda, Joy yang kemudian dikenal sebagai JJ sangat tertarik dengan sains pada usia 14 tahun. Dia menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Owens Universitas Manchester, di mana ia belajar matematika, fisika, dan teknik. Orang tuanya berharap dia akan menjadi insinyur magang di perusahaan lokomotif ini. Harapan pupus dengan kematian ayahnya ketika JJ berusia 16 tahun. Biaya untuk magang teknik tinggi dan ibunya tidak mampu membayarnya. Pada tahun 1876, pada usia 19 tahun, Thomson memenangkan pendanaan dalam bidang matematika di Universitas Cambridge. Thomson melanjutkan belajar di Cambridge. Pada tahun 1882, dia memenangkan hadiah Adams. 4 tahun kemudian, dia lulus dengan penghargaan tinggi, salah satu penghargaan matematika universitas yang paling. Thomson memutuskan dia akan memvisualisasikannya sebagai cincin asap. Pada tahun 1883, dia memperoleh gelar master dalam matematika. Hal itu membawanya ke pekerjaan ini yang dia dianugerahi hadiah Adams, dan gelar masternya berjudul Risalah tentang gerakan cincin pusaran sebagai tambahan. Ketika Thomson mulai bekerja sebagai mahasiswa, riset tidak ada yang memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana dan melihat di mana matematika yang dijelaskan dalam gambar. Thomas mulai menaruh perhatian serius pada persamaan James Curie tulis Maxwell yang mengungkapkan listrik dan magnet sebagai manifestasi dari gaya tunggal gaya elektromagnetik, dan telah mengungkapkan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik pada tahun 1893 pada usia 36 tahun. Listrik dan magnet karya Maxwell dan bukunya digambarkan sebagai. Pada tahun 1897, pada usia 40, Thomson melakukan percobaan yang sekarang terkenal dengan tabung sinar katoda positif dan negatif. Thomson membelokkan sinar katoda dengan medan listrik dan magnet untuk melihat ke arah mana mereka dibelokkan dan seberapa jauh mereka ditarik. Tentu saja Simpson menggunakan ruang awan untuk menetapkan bahwa partikel kategori membawa jumlah muatan yang sama, yaitu 1 unit sebagai sebuah ion hidrogen, dan eksperimen ini ia tarik melalui kesimpulan
Partikel sinar katoda setidaknya 1000 kali lebih ringan dari atom hidrogen sumber apapun yang digunakan. Untuk menghasilkannya, semua partikel sinar katoda memiliki massa yang identik. Thomson yakin bahwa atom adalah partikel terkecil di alam semesta, blok bangunan dasar dari segala sesuatu. Keyakinan ini hancur oleh eksperimen J.J. Thomson yang membuktikan adanya partikel fundamental baru jauh lebih kecil daripada atom. Elektron dunia tidak akan pernah menjadi sama lagi. Fisikawan sekarang memiliki dorongan untuk menyelidiki partikel-partikel subatom yang lebih kecil dari atom yang telah mereka lakukan ini sejak mencoba untuk menemukan blok bangunan yang membentuk blok bangunan materi. Meskipun banyak blok bangunan telah ditemukan, elektron Thomson tampaknya merupakan partikel yang benar-benar mendasar yang tidak dapat dibagi lagi. Thomson dianugerahi hadiah Nobel Fisika tahun 1906 untuk penemunya. Thomson dianugerahi gelar kebangsawanan pada tahun 1908 menjadi Sir J.J. Thomson. J.J. Thomson meninggal pada usia 83 pada tanggal 30 Agustus 1940. Abunya dimakamkan di Nave of Westminster Abbey, bergabung dengan ilmuwan hebat lainnya seperti Isaac Newton, Lord Kelvin Charles, Darwin Charles Lyell, dan temannya dan mantan pekerja penelitian Ernest Rutherford. Sungguh manis buah ceri ini. Cakep. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Bye-bye. Bye-bye.